I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, straight. Whoa, how you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Ria. Di sini dia akan menjelaskan materi tentang konsep manajemen pendidikan sekolah dasar dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Christian MPD. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi kan mendengar kata sekolah dasar. Yuk disimak videonya. Manajemen sekolah dasar itu apa sih? Jadi, manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimana sih susunan kerangka pada manajemen sekolah dasar? Yuk kita bahas. Nah, jadi kerangka manajemen pendidikan terbagi menjadi 7 poin penting. Videonya bisa di-pause ya untuk membaca dan memahami materinya. Lanjut, seperti apa sih ruang lingkup dalam manajemen sekolah dasar itu? Yuk kita bahas. Jadi, ruang lingkup manajemen sekolah dasar terdiri dari 11 poin, yang mana akan Ria jelaskan secara singkat ya. Yang pertama ada perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar. Yang kedua, distribusi kegiatan akademik dan ekstrakurikuler. Dan yang ketiga, persiapan anggaran tahunan. Dan yang keempat, persiapan jadwal kegiatan. Dan yang kelima, penyediaan pegawai. Dan yang keenam, penyediaan peralatan dan furniture. Dan yang ketujuh, penyediaan buku. Dan yang kedelapan, organisasi kegiatan ekstrakurikuler. 9, pemeliharaan kegiatan dan pengawasan kelas secara reguler. Dan yang ke-10, pengaturan ujian. Dan yang terakhir ada promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi. Nah, kira-kira seperti apa sih sekolah dasar yang efektif itu? Yuk disimak penjelasannya. Jadi, sekolah dasar yang efektif itu adalah sekolah yang memaksimumkan pencapaian siswa dan perkembangan individu serta mempersiapkan siswa untuk kehidupan selanjutnya. Nah, dapat dikatakan sekolah yang efektif jika memiliki 4 hal berikut. Yang pertama, pemimpin yang kuat. Dan yang kedua, keterlibatan orang tua di dalam proses yang dilakukan sekolah. Yang ketiga, memiliki guru-guru dengan kualitas yang tinggi. Dan yang terakhir, bebas dari kontrol dan pengaturan eksternal yang berlebihan. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih apa aja yang menjadi fokus dalam manajemen sekolah dasar? Yuk kita bahas. Jadi teman-teman, fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Nah, selanjutnya, apa aja sih hal yang harus diterapkan untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi yang pertama ada pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Dan yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan-kebutuhan siswa dan masyarakat. Dan yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikometer daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Dan yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidik, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Dan yang terakhir ada menambahkan intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, bagaimana teman-teman? Udah pada paham belum penjelasan dari Ria tadi? Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah manajemen sekolah dasar merupakan proses dalam arti serangkaian kegiatan yang diupayakan kepala sekolah bersama orang lain atau melalui orang lain, misalnya guru, dan mendayagunakan semua fasilitas yang ada. Nah, itu tadilah penjelasan materi dari Ria. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe
video ini ya. Biar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya. Bye bye.